tahu nggak sih kenapa kita harus divaksinasi COVID-19? Sebelum kita tahu alasan kenapa harus divaksin, sebaiknya kita juga perlu tahu vaksinasi itu apa sih? Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Biasanya dengan pemberian vaksin. Masih berkaitan dengan vaksinasi nih. Kalau vaksin sendiri itu apa sih? Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme, seperti virus atau bakteri yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan. Vaksin juga bisa berisi bagian dari mikroorganisme yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengendali mikroorganisme tersebut. Salah satu contoh dari vaksin yang sangat dibutuhkan saat ini adalah vaksin COVID-19, di mana pada masa sekarang ini kasus penyebarannya sudah tidak terkendali. Karena itu, kita harus tahu nih manfaat vaksin itu apa aja sih. Dengan mengetahui manfaat vaksin ini, diharapkan kita jadi tahu ya kenapa kita harus divaksinasi. Dikutip dari berbagai sumber, manfaat vaksin secara garis besar ada 4. Yang pertama, menciptakan respon antibodi, yaitu untuk sistem kekebalan tubuh. Saat disuntik vaksin, sel B akan menempel pada permukaan virus corona yang sudah dimatikan dan mencari fragmen yang cocok. Sel T membantu mencocokkan fragmen dengan sel B. Jika ada yang cocok, sel B akan berkembang biak dan menghasilkan antibodi untuk kekebalan tubuh. Manfaat vaksin yang kedua adalah mencegah terkena virus COVID-19. Manfaat COVID-19 ini adalah mencegah virus masuk ke dalam tubuh. Suntikan vaksin akan merangsang sel tubuh manusia, terutama sel B yang memproduksi imunoglobulin. Akibatnya, tubuh individu akan menempel pada SARS-CoV-2. Manfaat vaksin yang ketiga, menghentikan virus yang menyebar ke seluruh tubuh. Vaksin akan merangsang imun tubuh yang dihasilkan oleh sel B dan menghentikan virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh. Manfaat vaksin yang keempat adalah melindungi orang-orang di sekitar kita. Nah, jika kita menerima vaksin, otomatis tubuh akan terlindungi dari serangan virus COVID-19. Hal ini menjadi manfaat vaksin COVID-19 yang membantu mengurangi penyebaran corona untuk melindungi orang di sekitar. Kriteria penerima vaksin COVID-19. Nah, selain manfaat COVID-19 ini, kriteria penerima COVID-19 ini juga nggak kalah penting loh untuk kita ketahui. Karena ternyata nggak semua orang bisa disuntik vaksin ini, guys. Yuk, langsung aja kita bahas. Kriteria yang pertama, tidak memiliki riwayat penyakit yang terdapat dalam format screening. Penyakit yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernah menderita COVID-19. Yang kedua, mengalami gejala infeksi saluran pernapasan atas seperti batuk, pilek, dan sesak napas dalam 7 hari terakhir. Yang ketiga, sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Yang keempat, gagal jantung atau jantung koroner. Yang kelima, autoimun seismik seperti lupus, Sjögren, vaskulitis, dan autoimun lainnya. Yang keenam, penyakit ginjal kronis. Yang ketujuh, menjalani hemodialisis, dialisis peritoneal, transplantasi ginjal, sindroma nefrotik dengan kortikosteroid. Selanjutnya ada menderita reumatik autoimun atau rheumatoid arthritis. Selanjutnya ada penyakit saluran pencernaan kronis, penyakit hipertiroid, hipotiroid karena autoimun, penyakit kanker, kelainan darah, imunoglobulomais atau defisiensi imun, penerima produk darah atau transfusi, dan yang kedua, tidak sedang hamil atau menyusui. Kriteria yang ketiga, tidak ada kontak erat. Pasien calon penerima vaksinasi COVID-19 haruslah tidak ada anggota keluarga serumahnya yang masuk kategori suspek, konfirmasi, atau sedang perawatan karena penyakit COVID-19. Yang keempat, kriterianya adalah suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Nah, apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh tersebut,
seperti sedang demam atau di atas 37,5 derajat Celcius, maka vaksinasi ditunda sampai pasien sembuh. Selain itu, penundaan vaksinasi COVID-19 juga akan ditunggu sampai terbukti bahwa pasien bukan penderita COVID-19 dan dilakukan screening ulang pada saat kunjungan berikutnya. Kriteria yang kelima adalah pengukuran tekanan darah. Jika di atas atau sama dengan 140/90, maka vaksinasi tidak diberikan. Dan kriteria yang keenam adalah penderita diabetes mellitus. Apabila penderita diabetes mellitus tipe 2 terkontrol dan hemoglobin A1C di bawah 58 mmol atau 7,5% dapat diberikan vaksinasi. Yang ketujuh adalah penderita HIV. Bila angka CD4 di bawah 200 atau tidak diketahui, maka vaksinasi COVID-19 tidak dapat diberikan. Kriteria yang ke-8 adalah penyakit paru. Jika memiliki penyakit paru seperti asma, TPOK atau tuberkulosis, maka vaksinasi COVID-19 akan ditunda sampai kondisi pasien terkontrol baik. Untuk pasien tuberkulosis dalam pengobatan dapat diberikan vaksinasi, minimal setelah 2 minggu mendapat obat anti-tuberkulosis tersebut. Kriteria yang ke-9 adalah penyakit lain non-screening. Syarat penerima vaksin untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format screening di atas dapat berkonsultasi pada dokter ahli yang merawat. Disarankan saat mendatangi tempat layanan vaksinasi dapat membawa surat keterangan atau catatan medis dari dokter yang menangani selama ini. Hal-hal yang harus diperhatikan setelah divaksinasi COVID-19. Ini juga penting loh guys, karena bukan berarti setelah kalian divaksinasi, kalian langsung jadi sekuat baja dan kebal terhadap virus corona. Penasaran kan? Yuk, kita bahas aja langsung. Hal yang harus diperhatikan setelah vaksinasi COVID-19, ini tidak berbeda dengan vaksin lainnya. Tapi semua orang harus tetap melakukan protokol kesehatan setelah vaksin karena masih berada di tengah pandemi virus corona. Apalagi seseorang diklaim baru bisa mendapatkan kekebalan yang efektif setelah mendapat suntikan dosis kedua vaksin. Jadi semua orang di sini masih harus tetap pakai masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan tangan. Nah, vaksin ini kan bekerja untuk memanfaatkan asupan tubuh melawan virus. Jadi, hindari tugas atau aktivitas apapun yang bisa mengganggu kinerja vaksin dalam tubuh setelah disuntikan. Usahakan hindari stres, cukup tidur, tetap aktif secara fisik, dan jaga pola makan. Karena obesitas, stres, dan kecemasan bisa mempengaruhi kinerja vaksin dalam tubuh. Biasanya, seseorang akan diminta untuk menunggu beberapa waktu, diantaranya 15-20 menit setelah disuntik vaksin. Ahli akan memantau reaksi yang memungkinkan terjadi setelah seseorang menerima vaksin. Pada dasarnya, efek samping setelah mendapat suntikan vaksin biasanya mulai hilang dalam 2-3 hari. Efek sampingnya itu seperti yang umum itu seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, dan panas dingin. Semua efek samping ini justru bertanda baik dan normal, artinya vaksin telah bekerja di dalam tubuh. Namun, orang dengan alergi atau mereka yang memiliki pengalaman buruk dengan vaksin harus berhati-hati. Jika efek samping setelah vaksin bertahan lama atau semakin buruk dan bereaksi ekstrim seperti syok, pingsan, dan sesak napas, sebaiknya segera menghubungi dokter atau bantuan medis lainnya. Jadi, jaga kesehatan. Tetap tenang, tetap terinformasi, tetap waspada, tetap bijaksana, tetap produktif, dan yang paling penting jangan lupa bahagia dan bersyukur ya guys. Oke, sampai di sini dulu video dari kami dan terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa follow juga Instagram kami @kkmkemitraan_untirta2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Been a long time. I don't know what you mean, Miss Elsa.